Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Ya. Ada. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa. Baik, sebelum memulai kegiatan pada di siang hari ini, kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Citra. Kenapa ya? Sakit, Bu. Tapi Semoga teman yang sedang sakit lekas sembuh dan dapat kembali mengikuti pembelajaran bersama-sama di kelas. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pertemuan minggu lalu kita pelajari tentang apa? Teks biografi. Apa itu teks biografi? Teks yang menjelaskan kehidupan tokoh. Ya, betul sekali. Oh ya anak-anak, apakah kalian sudah pernah melihat atau mendengar mengenai fenomena atau peristiwa alam? Pernah. Bisa berikan contoh? Sipil. Ya, betul. Ada lagi? Jenis Ya, betul. terjadi tanah longsor. Ya, betul sekali Mbak Bia. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai teks eksplanasi. Apakah kalian sudah pernah tahu atau mengerti apa itu teks eksplanasi? Belum. Ya, baik. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian dapat mencontohkan apa saja fenomena sosial? Banjir. Oh, sosial. Miskin. betul. Ngamen. Ya, betul. Baik, selanjutnya dalam penulisannya ini teks eksplanasi akan menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana. Mengapa yang dimaksudkan yaitu mengapa peristiwa itu dapat terjadi dan bagaimana prosesnya. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan materi pada hari ini, mari kita simak bersama-sama video yang Ibu Sip tampilkan. Wow, masih wangi? Aku pakai Downy. Aku juga pakai pewangi. Downy dengan teknologi parfum, wanginya nempel terus di baju. Downy, keharuman tiada tara. Disimak ya anak-anak. Getaran akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri dan keluarga. Masuklah ke bawah meja yang kokoh untuk melindungi tubuh dari jatuhan benda-benda. Jika tidak memiliki meja, lindungi kepala dengan bantal. Jika gempa mereda, keluar dan carilah tempat lapang. Jangan berdiri dekat gedung, tiang, dan pohon. Lindungi kepala dan hindari benda-benda berbahaya. Yuk, gempa itu apa sih? Gempa adalah guncangan yang terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi. Sini aku tunjukkan. Sebenarnya, setiap saat lempengan bumi itu selalu bergerak secara sangat pelan, tetapi terkadang akan ada ledakan energi yang terlepas dalam bentuk gempa. Apakah semua daerah di permukaan bumi itu rawan gempa, Milo? Tidak semua, Miko. Gempa bisa terjadi tergantung ada atau tidak adanya lempeng di daerah tersebut. Lalu, apa yang terjadi setelah lempengan bumi bergerak, Milo? Terkadang kita akan merasakan gempa susulan. Gempa susulan terjadi karena lempengan mencoba mencari keseimbangan baru. Tahukah kamu, Miko, Indonesia ternyata berada di pertemuan 3 lempengan. Makanya Indonesia menjadi area yang rawan gempa. Wah, berarti kita harus waspada ya? Iya, Miko. Namun tahu tidak, pertemuan lempeng itu tidak hanya menyebabkan Indonesia rawan gempa loh. Daerah perbatasan
kondisi tektonik aktif yang menyebabkan adanya gunung berapi dan pembentukan dataran tinggi. Kita memiliki keindahan alam yang luar biasa pada lempengan tersebut. Misalnya Bukit Barisan di Sumatera, Gunung Bromo, Dieng, dan banyak lagi. Tanah Indonesia yang subur juga adalah akibat dari perkembangan lereng yang membuat Indonesia kaya akan gunung vulkanis. Sejak tahun 1900 hingga 2022, tercatat ada 150 kejadian gempa besar di Indonesia. 5 di antaranya adalah gempa besar di Aceh tahun 2004, Jogja tahun 2006, Padang tahun 2009, Lombok dan Palu tahun 2018. Wah, banyak sekali. Riko, tahukah kamu? Karena kita sering mengalami gempa, kita punya peta gempa loh. Kata gempa itu apa, Milo? Peta gempa ini dipakai untuk merancang bangunan dan kota di Indonesia, sehingga di tempat-tempat yang sering terjadi gempa, kota dan bangunannya wajib dirancang berbeda. Bagaimana cara membaca peta ini, Milo? Daerah yang berwarna gelap berpotensi mengalami gempa besar lebih banyak daripada daerah yang berwarna terang, Niko. Milo, apakah kamu merasakannya? Rasanya semua terasa bergoyang. Iya, Miko. Ini pasti gempa. Kompor kita sudah dimatikan kan, Miko? Sudah kok, ayo berdiri dulu. Ayo, kita keluar, Miko. Berhati-hati melangkahnya. Rumah kita hancur, Milo. Tenang, Miko. Keselamatan kita lebih penting. Coba bayangkan, jika kita masih berada di dalam rumah, reruntuhan rumah dapat membahayakan kita, Miko. Iya, aku sangat takut. Bagaimana gempa bisa menghancurkan rumah kita, Milo? Sebenarnya, cepatnya benda bergerak seperti reruntuhan itu ada hubungannya dengan fisika, yaitu hukum kedua. Sesuai dengan hukum yang kedua, gaya adalah massa dikalikan dengan percepatan. Gempa merupakan akselerasi yang masuk ke dalam sebuah bangunan, sehingga bangunan yang tadinya diam saja akan mendapatkan gaya atau guncangan yang menyebabkan mereka runtuh. Untung saja kita sempat menyelamatkan diri. Iya, Miko, tentu saja. Guncangan akibat gempa sendiri tidak akan berbahaya apabila kita berada di tengah sawah atau ladang luas seperti sekarang ini, karena tidak ada apa-apa di sekitar kita yang dapat runtuh dan membahayakan kita. Jadi, kalau tidak ada runtuhan yang jatuh ke badan kita, sebenarnya gempa belum tentu membahayakan ya, Milo. Iya, betul, Miko. Kita harus membangun kembali rumah kita, Milo. Iya, aku akan membuat rumah kita tahan gempa. Bagaimana caranya, Milo? Iya, aku beritahu. Nah, anak dari video tadi, apakah kalian sudah mempunyai gambaran sedikit mengenai fenomena alam? Sudah. Apa saja yang termuat dari video tadi? Gempa. Ya, betul. Cara menanggulangi gempa. Ya, betul. Cara berlindung. Ya. Kemudian dalam video ini juga dijelaskan proses bagaimana gempa dapat terjadi. Kemudian yang selanjutnya ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama ada faktual dan informatif, yakni mengandalkan fakta yang dirangkaikan dengan pola kronologis atau sebab akibat. Fakta di sini mengartikan yaitu informasi yang disajikan disertai dengan data yang konkret dan dapat dipercaya. Kemudian informatif maksudnya kita dapat menerima informasi dari teks yang disajikan. Kemudian yang kedua ada berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau menyajikan fenomena yang bersifat keilmuan. Bersifat keilmuan ini maksudnya
kata-kata atau frasa yang terdapat dalam teks tersebut mengandung definisi yang sudah ada pada pengertian akademis. Contohnya seperti fotosintesis, yaitu proses pertumbuhan atau perkembangan tumbuhan untuk menghasilkan buah. Kemudian yang ketiga ada objektif, maksudnya yaitu informasinya tidak mempengaruhi pembaca secara langsung atau bersifat netral. Kemudian terdapat yang keempat ada penggunaan kata penanda urutan. Kata penanda urutan ini seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Kalimat penanda ini bertujuan untuk memberikan arahan atau tahapan mengenai suatu proses terjadinya peristiwa alam tertentu. Kemudian yang kelima ada fokus pada hal umum, yaitu mengedepankan pada peristiwa atau kejadian tersebut sendiri, bukan pada tindakan dari manusia, seperti tsunami, banjir, gempa, hujan, dan lain-lain. Kemudian dalam teks eksplanasi memiliki 3 struktur utama. Yang pertama ada pernyataan umum yang menjelaskan gambaran umum sebuah fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas, dan biasanya letaknya pada bagian awal. Kemudian ada rangkaian kejadian atau sebab akibat. Pada bagian ini kita mendeskripsikan dalam beberapa paragraf terkait sebab akibatnya. Kegiatan tersebut terdiri dari memiliki proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana dan mengapa. Kemudian yang terakhir ada interpretasi atau ulasan. Di dalam interpretasi ini disebut juga penarikan kesimpulan atau berisi tanggapan dan pernyataan yang terkait dengan fenomena yang dibahas. Kemudian ada kaidah kebahasaan. Yang pertama menggunakan kalimat pasif. Apakah anak-anak dapat memberikan contoh apa saja kalimat yang termasuk kalimat pasif? Disapu, Ya betul. Ada lagi? Ya betul. terapung, Ya betul. Kemudian yang kedua menggunakan konjungsi kausal dan temporal. Konjungsi kausal ini menyatakan hubungan sebab akibat. Contohnya karena, sebab, oleh karena itu, dan lain-lain. Kemudian ada konjungsi temporal yang menyatakan urutan waktu. Contohnya seperti setelah, sebelum, ketika, dan sementara. Kemudian terdapat istilah ilmiah seperti pada ciri-ciri tadi, yakni berhubungan dengan topik bahasan dan hanya ada dalam bidang tertentu. Kemudian yang terakhir ada bersifat informatif, yakni bertujuan untuk memberikan informasi pada pembaca. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? belum. Ya, Ibu lanjut. Teks eksplanasi dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada teks eksplanasi sekuensial. Jenis teks eksplanasi ini menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan suatu fenomena seperti urutan daur hidup rantai makanan. Yang kedua ada teks eksplanasi faktorial, merupakan sebuah jenis deskripsi yang menggambarkan efek atau konsekuensi dari suatu proses, misalnya dampak dari penjajahan. Kemudian yang ketiga ada teks eksplanasi teoritis. Penjelasan ini mengandung spekulasi tentang potensi di balik fenomena alam. Misalnya jika gunung Merapi meletus dapat memicu bencana alam yang lain yang lebih dahsyat seperti lahar dingin. Ya. Kemudian yang keempat ada teks eksplanasi kausal. Teks eksplanasi kausal ini
memberikan penjelasan yang menyatakan sebab atau sebab dari sesuatu yang berubah secara bertahap. Contohnya seperti proses terjadinya bencana longsor. Baik anak-anak, di sini Ibu menyajikan contoh teks eksplanasi dengan strukturnya. Mohon dibaca ya. Ya Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Kurang besar Bu. Sudah anak-anak? Apakah sudah? Sudah. Baik. Untuk yang selanjutnya, Ibu akan memberikan penugasan. Jadi kalian buat 4 kelompok. Setiap kelompoknya akan diberi soal tentang eksplanasi yang berbeda-beda. Jadi kalian kerjakan sesuai yang diperintahkan pada lembar soal. Baik, Ibu akan menjelaskan bagaimana tata cara pengerjaannya. Jadi di sini Ibu memberikan contoh teks eksplanasi. Kalian memberikan gagasan utama dan menentukan bagian mana yang termasuk struktur dari teks eksplanasi. Dituliskan hanya cukup paragrafnya saja. Kemudian yang kedua, di sini Ibu ada KKPD seperti ini. Nanti kalian bisa mencari kata-kata yang sudah kita pelajari tadi, bisa naik, turun, atau menyamping. Ya. Ini untuk kelompoknya mau ditentukan atau ya? Kelompok 1. Ya sini Bu. Berapa anak tadi? 4. Ya. Dua-dua ya. Oh, dua-dua. Jika ada yang sulit bisa ditanyakan ya anak-anak. Ya Bu. Bu mau tanya ya, gimana? Ya, gimana? Ya, yang mana? Ya, yang ini. Ya. Bu, aku mau tanya Bu. Ya, bagaimana? Tunggu sebentar ya. Ya. Jadi tadi kita kan sudah mempelajari macam-macam dari teks eksplanasi. Nah, ini kan seperti kata yang penting, ya. Misalnya ada kausal, akibat, gitu.
Gimana Mbak Aza, ada yang kesulitan? Tidak Bu, ada kondisi tidak tertentu. Ya ada. Ibu, Ya, gimana? Bisa Mbak? bisa gimana? Gimana Mbak Nisa? Bisa? Ya. Ya, gimana? Gimana? Kak Lintang? Ya, ya. Ya. Ya, silakan. Maaf ya Bu, terlambat habis nari. Ya, enggak apa-apa. Kita sekelompok sama ini Bu. Ya, sama Mbak Nisa. Gimana? Bisa? Sudah dulu. Ya, tunggu dulu ya. Tuliskan di sini ya Mbak Nisa. Iya Bu. Apakah sudah semua? Sudah. Baik, anak-anak. Sudah selesai semua? Sudah. Perwakilan kelompok silakan presentasikan di depan kelas. Baik Bu. Ayo deh, lanjutin. Bu sama makan. Buat nggak boleh makan. Ayo langsung. Ya, kelompok pertama silakan. Untuk pernyataan umum itu dari virus corona sampai terus menyebar. Lalu sebab akibat itu virus corona adalah, jadi 2 paragraf dari virus corona adalah dan namun belum ada bukti. Lalu interpretasi, Ya, betul. itu yang di paragraf terakhir, rajin-rajinlah mencuci tangan. Jadi anggota kelompoknya Kartika dan Nisa. Untuk gagasan utamanya apa ya Kak Kartika? Gagasan utama pada judul virus corona ini adalah DB.
Oh iya, virus corona, dari judul virus corona ini gagasan utamanya adalah virus corona 19. Ya, betul. Lalu yang teks eksplanasi, kami menemukan ada 5 kata. Yang pertama adalah teoritis, yang kedua adalah sebab, yang ketiga adalah bencana, yang keempat adalah alam, dan yang kelima atau terakhir itu konjungsi. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Kartika. Kemudian Mbak Opi ya. Ya. Saya mendapat teks pelangi. Di sini pernyataan umumnya itu ada pada pengertian pelangi, kemudian sebab akibatnya itu karena pelangi dapat terbentuk dari pembiasan cahaya di langit oleh tetes air di atmosfer. Ya, betul. Kemudian interpretasi itu penutup ya, Ya. kayak kesimpulan atau argumentasi seperti itu. Ya. Untuk yang kedua, Yang kedua, kata-kata yang sesuai dengan teks eksplanasi ada kronologis, pasif, sosial, informatif, dan bagaimana. ya betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Opi. Selanjutnya Mbak Azhar. Mbak Azhar. Sabar. Judulnya efek rumah kaca. Paragraf pertama yaitu pertanyaan umum. Ya, betul. Paragraf kedua itu urutan sebab akibat. Paragraf ketiga itu interpretasi. Gagasan utamanya itu efek rumah kaca. Ya, betul sekali. Terus teka-tekinya yang pertama temporal, aktual, mengapa, objektif, dan peristiwa. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Azhar. Kemudian yang terakhir Mbak Anjani. Dari teks banjir ke pernyataan umum di paragraf pertama, Ya, lalu betul. paragraf kedua ada sebab akibat, Betul. dan paragraf terakhir interpretasi. Ya, Gagasan utamanya peristiwa banjir. ya, betul sekali. Di soal yang kedua terdapat kata faktorial, Ya, kausal, interpretasi, kesimpulan, dan akibat. ya. Tepuk tangan untuk Mbak Anjani. Silakan kembali ke tempat ya. Iya. Kajiannya nanti. Oke, Bu. Baiklah. Oke, Bu. Ini pengen loh. Baik, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah mencapai pada akhir pembelajaran. Apakah ada yang bisa membantu Ibu memberi kesimpulan? Teks Ya, silakan. teks eksplanasi menjelaskan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik itu fenomena alam, fenomena sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari, seperti itu. Ya. Struktur dari teks eksplanasi ini ada pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Ya, tepuk tangan untuk. Ya, lanjutkan. Lalu untuk kaidah kebahasaannya itu menggunakan kalimat pasif, menggunakan konjungsi kausal dan temporal, terdapat istilah ilmiah dan bersifat informatif. Seperti itu, Bu. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Kartika. Jadi teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tata cara penulisannya pun harus faktual dan informatif. Baik anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Untuk minggu depan Ibu akan memberi tugas yaitu kalian mencari contoh teks eksplanasi baik di koran, internet maupun di berbagai media lainnya. Baik, Bu. Bu itu kelompok atau individu? Ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga
pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih anak-anak. Ibu tutup sampai sekian. Baik, terima kasih Bu.